Halo, halo semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman Yayasan Helping Hands dan juga kakak-kakak mentor, adik-adik menti, guru-guru pendamping. Kita berjumpa lagi di ruang Zoom dan, hari ini tanggal 14 Mei hari Sabtu kita bertemu lagi di acara masterclass batch 4 yang keempat dengan tema memberi dan menerima umpan balik. Jadi seperti biasa acara masterclass ini merupakan salah satu rangkaian acara dari program leadership dan inclusive training atau yang disingkat sebagai LEAD. Jadi selamat datang ya buat adik-adik semua, salam hangat untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang berbahagia, kita mau sama-sama belajar dan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang keren-keren. Nah, jadi saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa acara kita hari ini tidak live di YouTube ya teman-teman, tapi selama acara berlangsung, nanti panitia akan merekam acara kita hari ini dan akan di-upload ke kanal YouTube Yayasan Helping Hands setelah acara selesai. Saya juga mau mengingatkan lagi bagi para mentor dan menti, seperti biasa silahkan mengisi absensi terlebih dahulu. Link absensi sudah diberikan oleh panitia melalui menu chat, jadi dimohon untuk agar semua peserta bisa membuka chat dan mengisi absensi sebelum acara dimulai ya. Nah, kalau gitu kita juga hari ini mau kembali menyaksikan video singkat mengenai program leadership dan inclusive training. Sebelum kita masuk ke acara, yuk kita nonton dulu videonya sama-sama. Saya Wendy Kusmo Widakdo, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Helping Hands. Salam sejahtera bagi kita semua. Misi Yayasan Helping Hands adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai inklusivitas disabilitas melalui program-program pengembangan karakter yang mempertemukan dunia disabilitas dan non-disabilitas. Terima kasih kepada Yayasan Helping Hands yang sudah mengundang BTP Syariah untuk mengikuti kembali program Leadership and Inclusive Training. Menurut pengalaman kami tahun lalu, aktivitas ini lebih dari sekedar eksplorasi sudut pandang tentang dunia kerja profesional. Semoga kita semua yang berpartisipasi dalam acara ini diberikan kelancaran dalam mengikuti aktivitas ini. Senang rasanya di tahun ini kami dari Tiket.com kembali dipercaya untuk berkontribusi dan berpartisipasi di acara Leadership and Inclusive Training yang diselenggarakan oleh Yayasan Helping Hands. Besar harapannya dengan berpartisipasinya kami di kegiatan Leadership and Inclusive Training ini lebih banyak lagi adik-adik peserta yang termotivasi dan terinspirasi untuk dapat melangkah lebih jauh, baik dari sisi secara personal, karir, maupun profesional.
Kami atas nama YPAC Medan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam program LIT tahun 2022. Semoga program ini dapat memberikan manfaat yang luas terhadap SLB YPAC Medan, terutama bagi siswa yang mengikuti program ini. Diharapkan mereka dapat mendapatkan pengalaman dan ilmu dalam mempersiapkan memasuki dunia usaha dan dunia kerja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Helping Hand yang telah melibatkan putra-putri kami untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Helping Hand. Saya juga bersyukur dengan diadakannya latihan ini. Mudah-mudahan siswa-siswi SLB Negeri 01 dapat lebih mandiri, dapat lebih percaya diri, dan dapat bekerja dengan baik setelah mendapatkan pelatihan kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Helping Hand. Perkenalkan, nama saya Fahrezi Aziz dari SMA LBD YPAC Medan kelas 12. Alasan saya ingin mengikuti program LIT ini karena menurut saya program LIT ini memberikan kami kesempatan untuk kami yang berkebutuhan khusus dan untuk mencoba dalam bidang pekerjaan. Semoga kami mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat dari mentor-mentor kami. Nama saya Bayu Nanda Bima Wicaksana. Saya sekolah di SLB Abang Minat Tingkat Nasional Jakarta. Saya ingin mengikuti program LIT ini untuk menambah wawasan, terutama di bidang pekerjaan. Harapan saya mengikuti program ini ingin menambah ilmu yang luas seluas-luasnya. Terima kasih. Kami percaya bahwa ruang temu dan dialog yang kami ciptakan ini dapat memberikan ruang pembelajaran bagi semua yang terlibat di dalamnya. Sehingga kami percaya juga bahwa lewat ruang pembelajaran ini kita makin disadarkan bahwa disabilitas memang bukan halangan untuk maju dan bukan halangan untuk kita maju bersama. Seperti yang sudah kita lihat tadi sama-sama di video, sejak Yayasan Helping Hands ini mulai berkarya, kita punya komitmen untuk mewujudkan misi dalam mempromosikan nilai-nilai inklusivitas melalui pertemuan dunia disabilitas dan dunia non-disabilitas. Salah satunya antara siswa-siswi SMULB dengan kakak-kakak di dunia profesional. Kami percaya bahwa pertemuan ini dapat membantu membangun relasi, meningkatkan wawasan tiap individu, dan juga memupuk pengertian serta empati antar dua dunia. Dan akhirnya kita bersama-sama bisa menciptakan lingkungan yang lebih setara dan lebih inklusif bagi semuanya. Nah, di sepanjang tahun 2022 ini, Yayasan Helping Hands telah mempertemukan sejumlah 80 menti dari berbagai SMULB di Indonesia dengan 80 mentor dari lintas profesi, perusahaan, dan juga industri. Nah, tiap pasangan mentor-menti ini nantinya akan melalui serangkaian pengalaman selama 3,5 bulan untuk dapat saling memahami dan saling belajar satu sama lain. Nah, sekarang di layar adik-adik masing-masing sudah ada poster acara kita hari ini.
Seperti yang adik-adik bisa lihat, hari ini kita sudah ada kedatangan 2 orang narasumber dan seorang moderator. Nah, salah satu dari rangkaian program LEAD ini adalah masterclass ya adik-adik. Masterclass itu adalah ruang dan kesempatan untuk siswa-siswi bisa mendapatkan ilmu, wawasan, pengetahuan, wisdom langsung dari kakak-kakak mentor. Nah, nanti kita juga akan belajar berbagai topik, seperti kepemimpinan, ada kolaborasi, inovasi, profesionalisme, sikap positif, dan keterampilan hidup. Nah, sebelum kita masuk dan mendengarkan pemaparan dari narasumber, untuk menjaga ketertiban, seperti biasa sesi tanya jawab akan kita lakukan melalui tulisan ya adik-adik. Jadi silahkan yang berada di ruang Zoom bisa menuliskan pertanyaan kalian melalui kolom chat. Dan jangan lupa hari ini kita juga masih ada giveaway untuk menti-menti di Zoom yang memberikan pertanyaan terbaik. Jadi jangan lupa ya adik-adik, tulis pertanyaan kalian semenarik dan sebaik mungkin. Nah, kalau gitu kita langsung saja kita mau masuk ke pemaparan dari narasumber, namun sebelumnya saya tidak sendirian hari ini. Saya mau memanggil moderator kita, ada Kak Sulistyo Yuwono, seorang Deputi Human Capital Head dari BTPN Syariah. Beliau juga pernah menjadi salah satu mentor di acara LEAD 2021 kemarin. Kalau begitu untuk Kak Sulistyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Laurencia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan mentor, kemudian juga adik-adik menti semuanya. Apa kabar? Sehat semua? Oke, ini masih dalam suasana ini ya, Idul Fitri ya. Kemarin kita minggu lalu merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat, kita semua terus maju dalam sekolah, dalam studi dan dalam karya masing-masing. Baik, senang sekali saya diundang kembali dalam acara masterclass ini, semacam apa ya, reuni, karena tahun lalu saya pernah terlibat dalam sesi ini, namun tahun lalu saya sebagai mentor, jadi kali ini saya sebagai moderator. Hari ini akan ada 2 kakak mentor yang akan memberikan sharing pengalaman dan pengetahuan kepada adik-adik menti. Semoga nanti apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan tema yang diambil untuk hari ini itu adalah mengenai memberi dan menerima umpan balik. Nah, ini sebenarnya rangkaian dari masterclass 3 kali sebelumnya yang apa ya, rangkaiannya cukup bagus. Rangkaian yang pertama adalah membangun relasi sehat, artinya relasi antara teman-teman dengan orang lain, antara saya dengan orang lain. Kemudian yang kedua mengenai menghadapi dan mengatasi konflik. Kemudian yang ketiga adalah mengenai melatih kecerdasan emosional. Ini rangkaian yang bagus karena intinya adalah kita berinteraksi, kita hidup tidak bisa lepas dari orang lain. Nah, ketika bertemu dengan orang lain, ketika ada interaksi, pasti akan ada umpan balik, ada feedback. Kita dapatkan feedback atau umpan balik dari rekan kita, dari orang tua, dari saudara. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas dalam sesi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan pembicara pertama, yaitu Kak Abdul Halim. Kak Abdul Halim ini dari BTPN Syariah juga, tax officer ya. Jadi Kak Abdul Halim ini jago nih hitung-hitungan perpajakan. Jadi di kantor mungkin saya panggilnya Mas, tapi di sini saya panggilnya Kak Abdul ya. Oke, sedikit biodata mengenai Kak Abdul ini. Di BTPN Syariah itu sebagai tax officer, kemudian kalau dilihat dari ininya ya, keanggotaan atau kegiatan di sosialnya ternyata cukup aktif beliau di sosial kemasyarakatan. Kak Abdul Halim ini pengurus
RT juga sebagai bendahara, jadi aktif dengan kegiatan tetangga, banyak interaksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian juga anggota dalam yayasan yatim piatu. Jadi kegiatan sosial yang cukup bagus. Kemudian harapan atau apa ya makna dari mentorship ini untuk Kak Abdul Halim adalah ketika kita bisa melupakan serta membuang semua kenangan masa lalu yang buruk, itu bisa mengubahnya menjadi lebih baik untuk masa depan. Jadi lebih untuk ini ya, spiritnya adalah move on. Ya Kak Abdul Halim ya. Jadi yang lama udah berlalu, kita terus bikin yang lebih baik untuk yang kedepannya. Hobinya apa? Hobinya Kak Abdul Halim itu adalah olahraga ternyata. Hobinya sepak bola, mungkin seperti teman-teman juga ya. Ada sepak bola, futsal, jogging, tapi juga rajin membaca buku. Jadi benar banget, belajar itu harus selalu dilakukan oleh kita semua. Oke, tidak berpanjang waktu. Waktu saya persilakan ke Kak Abdul Halim ya, silakan untuk sharing. Pak, terima kasih Pak Sulis. Ya. Oke, tadi mungkin sudah sedikit diperkenalkan biodata tentang saya. Seperti itu mungkin biodata saya. Ini kita bisa langsung mulai Mbak Lauren. Oke, kita akan share screen ya. Oke. Oke, sebelumnya saya mau menyapa, mungkin sama dengan Pak Sulis tadi, masih di hari yang penuh Fitri, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin untuk kaum muslimin yang ada di masyarakat hari ini. Baik, temanya sekarang tuh temanya memberi dan menerima umpan balik, yang nanti juga ada rekan saya juga Mbak Putri. Oke, ini sekarang giliran saya. Boleh next Mbak. Oke, di sini ada awalan atau pengantar yang saya bisa sampaikan di sini adalah memberi dan menerima umpan balik itu lumayan penting di dalam siklus hidup. Terus ini juga atau bisa disebut feedback itu efektif untuk membangun masukan dari orang lain. Kita bisa meresponnya tuh negatif, bisa yang positif gitu. Tergantung kita menerimanya. Rekan kita atau teman kita atau atasan kita itu, kita tuh meresponnya positif atau negatif. Kadang tuh menerima dan memberi dan menerima umpan balik tuh tergantung kita merespon orang itu tuh, kita udah mengenal lama atau belum, terus kita sudah bekerja sama orang tersebut tuh sudah lama atau belum gitu. Nah, kali ini nih nanti ke depannya pembahasan yang saya mau berikan ke semuanya atau lebih ke adik-adik nanti atau kawan-kawan nanti, nanti ada karakteristik yang efektif memberikan umpan balik itu seperti apa, terus strateginya seperti apa, terus nanti juga ada tips-tipsnya tuh memberikan umpan balik yang efektif seperti apa. Oke, boleh di next Mbak. Nah, di sini tuh kita terkadang tuh kalau memberi atau menerima umpan balik tuh kita maunya, kita tuh diresponnya ya pasti maunya tuh yang positif gitu. Tapi terkadang kita tidak menyadari di belakangnya tuh respon orang tersebut setelah mereka memberikan feedback kembali. Ini contohnya nih, untuk pada gambar tuh yang pada kiri layar tuh ada itu feedback yang tidak efektif Pak ya. Di gambar tuh dia memberikan suatu kotak, memberikan aja gitu, tapi tidak ada solusi atau tidak ada respon yang baik pada saat memberikannya gitu.
kebalikannya di kanan layar tuh dengan responnya tuh bahagia, terus orang yang memberi dan menerimanya juga, apalagi yang memberikan gitu, dia memberikan solusi atau ada kalau misalnya di saya pekerjaan saya gitu di teks gitu lumayan banyak itu kan disebutkan di situ ada apa tuh here are some ideas and tools di teks tuh lumayan banyak dan kita harus memberikannya tuh dengan tools memang tanpa ada alat kerja atau yang menerima juga bakalan bingung, saya harus melakukan pekerjaan apa setelahnya gitu. Makanya feedback yang diterima kalau ada alat kerja atau ide atau solusi akan sangat lebih efektif seperti pada gambar kanan ini. Boleh Mbak? Oke, di sini mungkin umpan balik tuh cara-caranya yang lebih simpelnya sih memberikan saran kritik agar termotivasi orang yang menerima umpan balik dari kita gitu. Salah satunya tuh bisa mungkin kawan-kawan nanti bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan pekerjaan, lebih luasnya tuh di lingkungan masyarakat gitu. Atau dia berkoordinasi, bersosialisasi. Kalau kita di lingkungan pekerjaan gitu, umpan baliknya dilakukan tuh seperti ada di slide, itu bisa diukur dari kinerja seseorang atau target-target yang mau dicapai di ruang lingkup yang kecil atau lebih besarnya perusahaan tersebut, goals-nya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau dalam kurun waktu setahun. Nah, umpan balik tadi saya di awal pernah bilang tuh kalau umpan balik tuh bisa ya responnya bisa positif, bisa negatif, tergantung yang menerima tuh termotivasi ingin berubah, untuk maju. Kadang kalau yang negatif kan bisa jadi kehilangan percaya diri atau gampang gitu merasa gagal dan sulit untuk bisa berkembang lebih maju ke depannya gitu. Oke, jalannya. Nih, di sini karakteristik umpan balik yang efektif tuh di situ ada spesifik dan tepat waktu. Lebih tepatnya spesifik mungkin kalau kita memberikan data atau kita berbicara lebih lebih detail mungkin, dan tepat waktu di sini tuh bisa pertemuan rapat, feedbacknya tepat waktu. Kalau kita menyelesaikan suatu pekerjaan biasanya ada timeline-nya, harus terselesaikan di bulan apa atau di tanggal berapa, di hari apa, itu mungkin karakteristik spesifik dan tepat waktunya. Terus kalau kita pada yang berikutnya berfokus pada apa yang diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, dan mengapa dilakukan umpan balik. Ini lebih ke komunikasi yang baik sih antara penerima dan yang memberi gitu. Umpan balik akan lebih efisien kalau kita bareng-bareng gitu menyelesaikan solusinya. Ini yang salah di mana, kita perbaiki. Terus yang ini bisa nih kayaknya ditingkatkan lagi. Itu kayaknya sih lebih tepatnya komunikasi yang baik gitu.
Terus ini selanjutnya menyampaikan kepercayaan kita bahwa orang tersebut akan memahami dan menyelesaikan tugas dengan baik. Ini eh, entah itu dengan orang yang baru bekerja sama dengan kita atau yang lama bersama kita, ya kita dari awal kita harus meyakini oke lah, ayo kita kerjasama, ini kita bisa menyelesaikan pekerjaan. Kalau di teman-teman Minty ada kerja kelompok gitu ya di sekolahan, kan itu ada waktu selesainya kapan, harus dikumpulkannya kapan gitu kan. Ya, bisa ini nih yang menyampaikan kepercayaan kita nih, kita bagi-bagi tugas nih misalnya. Nah, tugas-tugas itu kan harus masing-masing selesaikan, setelah itu digabungkan jadi selesainya bagus gitu, baik. Terus yang selanjutnya, hindari pernyataan yang mungkin menyinggung perasaan mereka atau menempatkan mereka dalam posisi defensif. Ini sebenarnya ada di sebelumnya tuh. Ini kan tadi saya bilang di awal, respon orang berbeda-beda. Responnya bisa positif, bisa negatif. Tetapi bisa diminimalisir hal tersebut gitu dengan menghindari atau ya statement-statement yang di kemudian hari itu bakal tidak baik untuk kedepannya gitu. Nah ini nih di karakteristik ini nih yang sebaiknya dihindari gitu, atau agar tidak terjadi perselisihan karena penerimaan yang negatif kan. Oke, karakteristik sudah selesai, kita boleh next Mbak. Terus ini umpan balik ini bisa dikembangkan gitu. Nah, balik lagi di sini ada 2 poin di sini yang saya tekankan. Kita yang memberi dan kita yang menerimanya, responnya harus seperti apa gitu. Nah, di atas tuh saat memberikan umpan balik kita dapat nih. Paling pertama menanyakan gitu. Ini sih sebenarnya semuanya tuh lebih ke komunikasi yang baik gitu. Contoh nih, umpan balik akan dilakukan dalam bentuk tertulis. Tertulis bisa pada saat kita meeting, biasanya gitu. Pada umumnya kan ada whiteboard gitu, papan, kita menerangkan detailnya di situ, spesifiknya di situ. Atau ditampilkan ya bisa seperti ini, kita seperti ini menerangkan, ditampilkan, bisa spesifiknya seperti itu. Atau kalau tidak mau memang feedbacknya ini butuh dengan rahasia atau cukup private gitu ya, secara private lebih efisien gitu. Atau melalui grup kalau memang harus diselesaikan pekerjaannya memang bagian dengan bagian lain gitu. Terus motivasi untuk maju, berkembang, serta dapat meningkatkan performa kerja. Terus pada saat penyampaian umpan balik difokuskan hanya kepada area pekerjaan serta bagaimana peningkatan yang harus dilakukan. Nah, yang ini sebenarnya lebih melihat kinerja orang tersebut gitu. Ini bisa nggak nih dikasih, kayaknya pekerjaan yang kemarin dikasih udah oke nih gitu. Terus bisa mungkin kita memberikan pekerjaan yang lain untuk bisa tambah pengetahuannya, meningkat ilmu di sekolahnya bisa, ilmu di pekerjaannya bisa gitu. Terus setelah itu kan untuk lebih memudahkan dapat memberikan petunjuk atau panduan untuk langkah-langkah berikutnya. Ini sebenarnya masuknya ke solusi bisa, terus pekerjaannya akan next-nya seperti apa nih gitu. Agar terkadang kan tahu kita dikasih kerjaan gitu tanpa diinformasikan atau tidak ada petunjuk atau panduan sebelumnya. Jadi responnya bisa positif bisa negatif gitu. Nah, oke, itu tadi yang saat memberikan. Nah, saat kita menerima umpan balik kita harus apa sih? Kalau kita tidak paham gitu, menanyakan kembali apa yang
apakah umpan balik yang kita inginkan sudah cukup jelas. Ini lebih ke mempertegas gitu. Kita terima tapi ada yang kurang jelas, ya langsung kita tanyakan pada si yang memberikan umpan balik tersebut gitu. Atau meminta pendapat. Ini bisa dengan yang bukan memberi ya, maksudnya kita minta saran gitu dengan kita pekerjaan ini nih kayaknya bisa nih ditanyakan ke orang di luar yang memberikan umpan balik tersebut gitu. Oke, bisa di-next ya. Oke, ini efektif untuk memberikan umpan balik yang efektif. Kalau bertanya di sini nih lebih ke kita mau nggak sih memberikan strategi yang baru. Responnya gimana nih kalau kita ambil jalan yang ini. Itu kalau bertanya agar kedepannya tuh sama gitu, tujuannya sama, solusinya juga bisa terselesaikan. Terus tunjukkan niat di sini nih, kita mau nggak sih dalam pekerjaan ini nih menyelesaikannya bareng gitu, atau lebih tepatnya jelaskan tuh, biasanya kan kita punya alasan Anda memberikan umpan balik ini kenapa, terus percaya nggak sih sama mereka bisa mencapai standar yang diinginkan, terus niatnya nih serius atau tidak menyelesaikan pekerjaan ini. Terus kalau spesifik tadi mungkin udah di awal-awal udah dipertegas di sini, spesifik di sini tuh identifikasi hal yang bisa ditingkatkan, umpan baliknya sama. Kadang umpan baliknya bisa bingung nih, samar-samar, bisa tidak membantu atau mengintimidasi. Jadi sebisa mungkin spesifik untuk memberikan umpan balik itu menjadi lebih efektif. Oke, next. Oke, ini yang slide belum terakhir. Nah, tadi kan tipsnya tuh, ada juga nih yang kita harus hindari agar yang memberikan atau yang menerima feedback tuh tidak atau menghindari contoh nih mengkritik kemampuan seseorang secara berlebihan. Sebisa mungkin tidak di depan umum gitu, akan merendahkan yang kedua tuh, merendahkan dan meremehkan kemampuan seseorang gitu. Seperti yang di awal tadi di gambar itu kan ada solusi, mungkin ini nih ada nih penyelesaiannya seperti ini nih gitu. Terus yang selanjutnya tuh berbicara tanpa bukti. Nah ini nih sebenarnya solusinya tuh bisa mungkin dalam bentuk kalau kita kan pekerjaan, kalau kita nggak, kalau di dunia pekerjaan atau di kantor tuh ada ya data gitu. Datanya bisa berbentuk file yang bisa dari bulan lalu apa, terus ini juga bisa buat tolak ukur kinerja kita gitu. Bisa bentuknya tabel, bisa bentuk grafik, itu kan biar kita bareng-bareng ini loh buktinya ada gitu, jadi feedbacknya lebih efektif, seperti itu yang dihindari. Oke, next Mbak. Oke, ini udah yang terakhir,
kita dari tadi awal semoga nih ya kakak menjelaskannya pelan, bisa dipahami. Nah, rangkuman ini tuh tadi kita bisa belajar cara memberikan umpan balik yang efektif. Terus kita dapat memahami karakteristik umpan balik itu yang efektif seperti apa. Terus tadi juga udah tuh yang harus dihindari tuh apa saja. Terus strategi yang bisa digunakan agar umpan balik yang menerima atau yang memberikan tuh lebih efektif, biar solusinya umpan balik itu menjadi lebih efisien seperti itu. Sepertinya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Sulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Abdul Halim untuk sharingnya mengenai pemberian umpan balik. Tadi bagus banget ya adik-adik ya. Jadi menjadi jelas kalau kita ngasih umpan balik itu harus spesifik dan tepat waktu. Jadi kalau teman-teman mau ngasih misal masukan ke temannya yang misal jadi petugas upacara sekolah, upacaranya hari Senin, ngasih umpan baliknya baru seminggu kemudian. Nah, mungkin teman yang mau dikasih umpan balik udah lupa yang mana ya. Jadi harus tepat waktu juga, harus dekat dengan kejadiannya itu. Kemudian harus spesifik, tadi disampaikan oleh Kak Abdul. Spesifik artinya jangan hanya bilang kamu kemarin jelek. Nah, kalau hanya bilang gitu mungkin dia bilang jeleknya di mana. Tapi harus dibilang kamu pada saat berbaris itu kaki kanan maju, tangan kanan juga maju. Jadi jalannya salah kan. Itu dia jadi ingat, oh iya yang jelas pada saat itu aku pada saat makan itu nggak benar. Jadi spesifik pada kegiatan apa. Terus kita harus percaya, tadi disampaikan bahwa kita juga niatnya itu membantu ya. Niatnya kita mengasih umpan balik itu membantu agar dia lebih baik lagi. Jadi niatnya bukan untuk menjatuhkan, untuk mengkritik. Enggak, kita niatnya menolong yang mau kita kasih umpan balik. Kemudian yang terakhir, menghindari pernyataan yang menyinggung perasaan. Nah, itu juga harus dihindari. Karena kita niatnya mau memberikan masukan yang baik, tapi ngomongnya kita kasar atau gimana sehingga orangnya tersinggung. Jadinya malah berantem. Nah, itu yang dihindari gitu ya Kak Abdul Halim ya kira-kira ya. Betul sekali Pak Sulis. Terima kasih. Ya, berikutnya nanti kita akan dapat lebih banyak lagi contoh-contoh ya dengan Kak Putri. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan agar nggak lupa tolong ditulis dulu ya di situ. Jadi nanti kita bahas pada sesi terakhir. Oke, selanjutnya kita akan ajak Kak Putri untuk sharing. Saya sampaikan dulu biodatanya Kak Putri. Jadi Kak Putri ini nama lengkapnya adalah Kak Putri Febrianti. Kebetulan ini dari PTPN Syariah juga, ya Kak Putri ya. Besok di kantor kita panggilannya kakak-kakak juga ya. Jadi saya merasa lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Nah, Kak Putri ini interestnya adalah ini terlibat dalam kegiatan sosial juga di kantor itu di PTPN Syariah ada kegiatan daya. Daya itu adalah kegiatan untuk membantu nasabah. Nasabah kita itu di bawah garis kemiskinan. Jadi banyak kegiatan untuk memberikan keterampilan kepada nasabah. Nah, Kak Putri ini bagian dari sahabat daya, artinya ikutan dalam kegiatan tersebut. Kemudian harapannya dalam mentorship ini adalah ya ingin membantu mengembangkan potensi dari menti sehingga menjadi bisa mencapai cita-cita yang diharapkan. Kemudian hal lain lagi yang disukai dari Kak Putri ini adalah ya semangat untuk selalu belajar. Oh, bagus banget nih, harus dicontoh oleh adik-adik ini. Jadi terus belajar meskipun sudah kerja ya terus belajar. Jadi ya belajar itu tidak mengenal usia. Mungkin itu aja dari saya. Nanti Kak Putri bisa menambahkan biodatanya atau hal-hal yang mau disampaikan.
Waktu dan tempat kami persilahkan, Kak Putri. Oke, terima kasih Pak Sulis, Kak Lorenz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Febrianti, biasa dipanggil Kak Putri ya. Hari ini terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk sharing ilmu. Jadi kebetulan materi yang saya sampaikan hari ini tuh sejalan dan selaras banget dengan apa yang 7 tahun di BTPN Syariah ini saya lakuin gitu. Jadi memberi dan menerima umpan balik gitu. Oke, kalau Ren boleh untuk mempersingkat waktu bisa langsung di slide yang pertama gitu. Oke, adik-adik, semoga adik-adik bisa memahami apa yang kakak sampaikan ya. Sebelumnya saya juga minal aizin wal faizin. Boleh kita langsung aja. Nah, ini di slide pertama ini sengaja kakak kasih ada 3 gambar nih adik-adik ya. Terkait umpan balik. Jadi kakak ingin menjelaskan dulu nih, jadi supaya kegambar oleh adik-adik sebenarnya umpan balik itu seperti apa sih gitu. Ya, untuk yang gambar pertama ini mungkin adik-adik pastinya sudah melakukan ya keseharian. Jadi kegiatan proses belajar mengajar nih gitu kan, di mana setiap harinya adik-adik akan menerima pesan dari guru akan menjelaskan materi-materi pelajaran gitu. Dan untuk memastikannya biasanya tuh guru akan melontarkan pertanyaan kepada muridnya nih gitu kan, apakah sudah memahami atau belum gitu. Jadi feedback yang dilontarkan oleh guru kepada murid itu berupa pertanyaan tuh biasanya untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan itu sudah dimengerti. Nah, itu untuk gambar yang pertama. Pastinya adik-adik juga sudah melakukan hal tersebut ya di sekolah ya. Kemudian untuk yang kedua nih, umpan balik medsos gitu kan. Nah, sekarang kan di era globalisasi ini kan handphone tuh pasti kita semua hampir sudah menggunakan ya, seperti aplikasi IG, WhatsApp, terus Facebook. Nah, itu kan biasanya penyedia layanan tuh suka mengirimkan feedback nih ke kita gitu kan untuk memberikan bintang gitu kan, bintang 5, 4, atau 3 dan seterusnya nih. Nah, ketika kita mengirimkan feedback tersebut ke penyedia layanan gitu kan, misalnya kita menilai aplikasi IG dengan bintang 4, oh berarti kita secara tidak langsung kita sudah mengirimkan feedback ke mereka, memberikan penilaian kepada mereka gitu. Nah, itu akan menjadi tolak ukur si penyedia layanan bahwa sejauh mana si aplikasi tersebut diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga nih, kakak ingin menggambarkan juga bahwa umpan balik itu ada juga loh di dunia kerja gitu. Jadi itu biasanya tuh terkait dengan rekan kerja, atasan, dan juga bawahan tuh mereka saling komunikasi. Jadi atasan itu biasanya kan dia akan mendeskripsikan nih pekerjaan apa yang harus kakak lakukan di kantor gitu kan. Kemudian untuk mengetahui bahwa atasan sudah menjelaskan dan sudah diterima baik oleh bawahan, biasanya atasan akan bertanya nih gitu untuk memastikan bahwa bawahan itu sudah memahami deskripsi dari pekerjaan tersebut. Boleh next Kak Lawrence gitu. Kemudian jadi apa sih Kak sebenarnya umpan balik itu atau feedback tuh apa kalau bahasa gaulnya ya gitu. Jadi umpan balik tuh komunikasi gitu. Jadi kayak komunikasi antar kedua belah pihak ya. Jadi bisa guru dengan murid, atasan dengan bawahan, atau perusahaan dengan kliennya gitu. Jadi itu bisa berjalan searah dan ada feedback baliknya juga gitu. Oke, next Kak Lawrence. Nah, kemudian timbul pertanyaan nih, tujuannya apa sih umpan balik itu gitu kan? Jadi umpan balik itu sebenarnya untuk membantu kedua belah pihak nih, untuk membantu guru dan murid, untuk membantu atasan dan bawahan memahami gitu kan, memahami apakah pelajaran atau pembelajaran atau pekerjaan atau message yang disampaikan oleh si pengirim pesan ke penerima pesan itu berhasil atau enggak ya gitu. Nah, gimana caranya kita tahu? Nah, itu fungsinya feedback ada di situ. Jadi untuk mengukur sejauh mana si audiens atau si penerima pesan itu memahami gitu. Next slide Kak Lawrence. Oke, jadi kesimpulannya apa nih Kak feedback itu atau umpan balik itu? Jadi kesimpulannya itu adalah tanggapan atau respon yang diberikan oleh si
penerima pesan, jadi murid nih misalnya menerima pesan dari guru kan, atau bawahan menerima pesan dari atasan gitu, dan kemudian memberikan feedback balik atas apa yang sudah diterima itu kepada si pengirim pesan, kepada si guru atau kepada si atasan gitu aja. Nah itu adalah menjadi sebuah tolak ukur gitu ya. Oke, berarti apa yang message yang disampaikan itu sudah diterima dengan baik ya gitu. Nah ini kenapa di bawah ini kakak jelasin bahwa ada murid, ada guru, terus kemudian panahnya bolak-balik. Nah, karena feedback itu bisa murid ke guru, kemudian bisa juga guru ke murid. Nah, kalau contohnya nih ya, kalau murid ke guru itu seperti apa? Nah, tadi yang seperti gambar sebelumnya itu, ketika murid melontarkan pertanyaan kepada si guru, gitu kan. Nah, itu berarti kan guru melihat, oh oke, berarti anak ini atau Aji sudah memahami nih apa yang saya sampaikan kepada Aji gitu. Nah, itu sebagai tolak ukur. Tapi ketika misalnya murid itu belum paham, berarti kan oh berarti penjelasan yang saya sampaikan kepada murid itu masih kurang. Nah, itu bisa menjadi tolak ukur guru. Kemudian kalau guru memberikan feedback kepada murid itu seperti apa sih Kak contohnya? Nah, contohnya itu seperti kayak misalnya tengah semester atau akhir semester itu kan biasanya ada tes, ada ulangan, kemudian guru akan mengeluarkan rapot atau nilai hasil tes. Nah, itu adalah feedback dari guru ke murid atas prestasi atau nilai-nilai yang sudah didapatkan oleh murid tersebut. Begitu juga dengan atasan dan bawahan. Sama kakak pun di tengah semester, di tengah tahun atau di akhir tahun tuh kakak juga mendapatkan penilaian dari atasan kakak gitu kan, atas kinerja kakak selama 6 bulan terakhir gitu. Nah itu seperti apa? Nah untuk feedbacknya sendiri itu bisa jadi ada kritikan, ada saran atau masukan. Nah supaya kedepannya kakak bisa lebih baik lagi gitu. Next slide, Kak Lauren. Oke, nah kemudian nih ada peranan feedback nih adik-adik gitu. Nah kakak ingin menjelaskan ya, jadi feedback itu sebenarnya ada feedback edukatif, motivasi, dan juga feedback apresiasi gitu. Kemudian pasti adik-adik bertanya kan, apa sih Kak bedanya gitu. Nah kemudian feedback edukatif itu jadi feedback atau umpan balik yang diberikan oleh si penerima pesan itu mengandung informasi gitu. Contohnya apa nih Kak? Nah contohnya seperti misalnya kakak jualan kue nih gitu kan. Kemudian kakak akan bertanya kepada konsumen kakak nih, gimana rasa kuenya? Apakah sudah memadai atau belum? Apakah sudah enak atau belum? Dan kekurangannya ada di mana? Nah, biasanya tuh nanti konsumen akan menyampaikan nih, oke, kuenya tuh udah enak sekali, tapi alangkah lebih enaknya mungkin kalau misalnya tepungnya dikurangin atau gulanya dikurangin karena terlalu kemanisan atau kuenya jadi keras karena kebanyakan terigu. Nah, itu adalah feedback yang mengandung edukatif. Kemudian feedback motivasi itu seperti apa? Contohnya, ya penilaian atau umpan balik yang diberikan dan ada dorongan motivasi gitu. Contohnya seperti apa nih? Misalnya guru sedang menilai sebuah karangan yang dibuat oleh muridnya gitu kan ya. Oh Aji, ternyata kamu sudah bisa membuat karangan sebegitu indahnya gitu, sebegitu bagusnya dengan kata-kata, kalimat, kosakata yang bagus gitu kan, sehingga kita semua yang membacanya ini tergambar gitu apa yang disampaikan oleh Aji gitu. Nah, kedepannya pasti Aji bisa nih jauh lebih baik lagi. Nah, itu mengandung unsur motivasi. Kemudian kalau untuk apresiasi itu seperti apa gitu. Jadi feedback yang menyertakan atau memberikan pesan positif juga gitu. Jadi pesan positif tuh untuk feedback tuh nggak selamanya itu bagus-bagus semua. Jadi bisa juga ada dalamnya itu berupa kritikan kayak misalnya contoh kakak membuat sistem gitu kan ya, sistem yang bagus untuk data nasabah gitu. Kemudian nanti atasan kakak menilai gitu ya, oh bagus ini Putri gitu kan, sistem kamu sudah memadai, tapi alangkah lebih baiknya bisa nggak sih sistem ini diprotek supaya apa yang ada di dalam sistem tersebut tidak serta-merta bisa dirubah-rubah oleh orang lain gitu. Nah itu kan berarti feedback apresiasi, namun ada mengandung kritikannya juga yang kritikan untuk membangun gitu kurang lebih. Oke. Next slide Kak Lawrence gitu. Berikutnya, nah kakak ingin ngasih tahu nih bahwa ternyata
feedback itu ada banyak jenisnya ya, gitu. Ada feedback positif, negatif, ada netral, internal, eksternal, kemudian ada verbal dan non-verbal. Nah, contohnya atau apa sih Kak maksudnya feedback positif tuh gitu. Jadi kalau feedback positif itu respon atau tanggapan yang diberikan oleh si komunikan atau si penerima pesan tadi gitu, yang menandakan bahwa dirinya mengerti dan mau bekerja sama, menerima apa yang disampaikan oleh si pengirim pesan atau komunikator gitu. Nah, kemudian kalau feedback negatif itu apa ya, Kak? Nah, negatif berarti kan lawannya dari positif gitu kan. Berarti si komunikan nih memberikan respon dalam bentuk ungkapan tidak suka atau menolak gitu atau tidak setuju gitu ya, tidak setuju atau tidak mendukung atas isi pesan yang sudah disampaikan tersebut. Nah itu berarti feedbacknya negatif gitu. Kemudian ada juga feedback netral nih gitu. Netral berarti kan tidak memihak manapun gitu kan. Nah itu adalah feedback yang diberikan dalam bentuk diam, dia tidak memberikan dia tidak menolak tapi juga tidak menerima gitu, tapi tidak setuju gitu. Jadi dia lebih memilih diam gitu. Selanjutnya adalah feedback internal gitu. Feedback internal tuh apa sih? Feedback yang bersumber dari diri sendiri gitu kan. Terkadang kita kan memberikan feedback atau penilaian gitu dan ternyata penilaian yang kita berikan tuh salah, lalu kita akan memberikan feedback balik nih ke diri kita. Nah, itu disebut feedback internal gitu. Nah, kemudian ada juga feedback eksternal nih. Jadi, respon atau tanggapan yang berupa ekspresi atau perilaku suara pada saat menyampaikan kepada si komunikator gitu. Biasanya kan kalau ada penyampaian feedback atau apa kan kita suka bereaksi nih ya. Bereaksinya bisa misalnya terkejut atau marah atau nggak suka gitu. Nah, itu adalah feedback eksternal. Nah, kemudian ada juga verbal dan non-verbal nih. Nah, feedback verbal tuh apa gitu? Feedback verbal tuh biasanya feedback yang diberikan, tanggapan atau respon yang diberikan dalam bentuk ucapan. Nah, itu tadi yang Kakak kasih contoh tuh ketika misalnya proses belajar mengajar, guru sedang menerangkan, kemudian ada reaksi dari murid. Oh, Ibu di bagian sini ini apa ya, Bu? Maksudnya. Nah, itu adalah feedback secara verbal. Jadi langsung diungkapkan gitu. Kemudian yang terakhir nih ada feedback nonverbal gitu kan. Nah, feedback nonverbal itu apa sih gitu. Jadi respon atau tanggapan yang diberikan dalam bentuk wajah gitu atau tulisan atau gerakan atau sandi gitu kan. Nah, itu juga bisa gitu. Oke, next Kak Lawrence. Gitu. Kemudian, nah ini tuh ada tips umpan balik nih. Nah, tadi mungkin Kak Halim juga sudah menjelaskan sedikit ya. Mungkin Kakak akan jabarin lagi gimana sih caranya memberikan umpan balik yang baik gitu. Nah, yang pertama tuh kita harus kontrol emosi kita gitu. Jangan dilakukan pada saat kita marah atau kita sampaikan dengan dalam kondisi marah gitu. Nah, itu juga nggak bagus. Nanti hasilnya tidak memadai. Nah, kemudian yang kedua apa nih Kak? Yang kedua tuh lakukan secara tertutup gitu, face to face, jadi antara atasan dan bawahan sehingga apa yang ingin disampaikan tuh dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Kalau di sekolah mungkin kan ada guru BK ya atau guru BP, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga apa nih tips umpan baliknya? Nah itu feedback-nya itu harus bersifat objektif, tidak boleh subjektif atau pribadi gitu. Harus berdasarkan fakta dan pendapat gitu. Jadi tidak boleh melihat si A ini si A ini seperti ini, jadi bersifat subjektif itu tidak boleh, gitu. Oke, next Kak Lauren. Kemudian yang keempat, harus spesifik. Apa sih Kak harus spesifik itu? Ya harus jelas gitu. Jadi ketika kita memberikan feedback gitu kan kepada seseorang atau kepada aplikasi gitu, itu harus spesifik di mananya gitu supaya orang yang menerima pesan tersebut tahu nih kelemahannya di mana, kekurangannya di mana. Nah, itu makanya kenapa umpan balik itu harus spesifik. Kemudian tepat waktu. Gitu, on time ya. Tepat waktu itu pada saat ada kesalahan, misalnya Kakak melakukan kesalahan, nah sebaiknya atasan itu langsung memberikan feedback gitu kan, supaya Kakak tahu nih di mana letak kesalahan Kakak gitu. Nah, begitu juga guru gitu. Ketika muridnya melakukan kesalahan, alangkah lebih baiknya langsung diberikan feedback gitu, supaya si murid ini tahu di mana letak kesalahannya gitu. Jadi nggak yang kesalahannya bulan lalu baru disampaikan bulan ini. Nah nanti takutnya message
ingin disampaikan itu tidak terdelivered, tidak terkirim dengan baik gitu, dan tidak diterima dengan si penerima pesan dengan baik gitu. Kemudian yang keenam apa nih? Tetap tenang gitu. Jadi sebesar apapun masalahnya atau apapun feedbacknya atau apapun yang ingin disampaikan, ya kita harus menyampaikan dengan kepala dingin nih. Makanya kakak gambarkan dengan stay cool gitu. Jadi kita apapun masalahnya kita harus menyelesaikan dengan kepala dingin, dengan tetap tenang. Oke, next Kak Lawrence. Nah, kemudian apa nih yang harus dilakukan lagi? Tegaskan harapan guru atau kantor gitu. Jadi ketika memberikan feedback gitu kan, kalau guru kan pasti ada goals-nya nih. Oh, saya ingin anak didik saya menjadi anak yang rajin gitu kan. Berarti saya harus menyampaikan nih, atau guru harus menyampaikan apa kekurangan dari murid tersebut gitu, sehingga murid tersebut dapat menerima dengan baik gitu. Begitu juga di kantor, di lingkup pekerjaan gitu. Atasan biasanya akan memberikan feedback. Misalnya saya kerja kurang fokus gitu kan, atau terlalu banyak main handphone gitu kan. Nah, itu juga kan nggak bagus kan. Nah, atasan akan memberikan masukan nih untuk saya biar tahu gitu bahwa kekurangan saya di mana. Jadi jelas, tegaskan harapan guru atau kantor atau atasan. Gitu. Kemudian berikutnya apa? Berikan waktu kepada murid atau karyawan untuk memberikan respon gitu. Jadi setelah disampaikan apa feedbacknya gitu kan, apa penilaiannya, nah kita kasih waktu nih ke murid tersebut gitu kan, untuk dia bisa mengkoreksi diri atau introspeksi ya, untuk karyawannya juga untuk memahami apa yang sudah disampaikan oleh atasan, apa yang sudah disampaikan oleh guru gitu. Kemudian next slide Kak Lawrence. Setelah itu kita harus sepakat dulu nih, ketika terjalin komunikasi pada saat penyampaian umpan balik tersebut atau feedback tersebut, kita harus sepakat nih. Oh, oke, berarti atasan akan menggarisbawahi ini ya, saya harapan saya seperti ini. Nah, sepakatnya atau saya inginnya kamu seperti ini dalam sebulan ke depan gitu. Dan supaya saya atau kakak misalnya dapat feedback seperti itu, supaya saya tahu nih, kakak tahu nih apa kesalahannya, dan oh, oke, sepakat, berarti saya harus fokus nih, fokus dengan pekerjaan saya. Begitu juga dengan murid, saya harus fokus nih, saya harus rajin gitu kan, saya harus meningkatkan datang dengan datang tepat waktu gitu kan, supaya saya rajin, terus PR saya kerjain seperti itu. Nah, yang terakhir itu tetapkan waktu nih untuk follow up gitu, untuk memastikan gitu. Jadi apa yang sudah disampaikan dari awal gitu kan, dari guru ke muridnya gitu kan. Nah, guru akan memberikan waktu nih biasanya, atau atasan saya akan memberikan waktu gitu. Baik Putri, saya akan memberikan waktu 1 bulan ke depan ya, untuk kamu bisa memperbaiki diri gitu kan, menerima umpan baliknya, kemudian untuk memberikan yang terbaik lagi untuk perusahaan. Begitu juga dengan si murid gitu kan, ketika sudah disepakati sebulan ke depan, ya murid harus membuktikan kepada guru nih bahwa apa yang disampaikan oleh guru itu mampu dilakukan oleh si murid tersebut. Gitu. Next Kak Lawrence. Nah, sekarang kakak pengen kasih tahu nih waktu yang tepat, kapan sih waktu yang tepat untuk memberikan umpan balik gitu, feedbacknya gitu. Nah, yang pertama nih, ketika murid tidak tepat waktu gitu kan, atau karyawan tidak tepat waktu. Nah, itu adalah waktu yang tepat nih buat atasan atau buat guru untuk memberikan feedback tersebut, supaya si murid tahu bahwa kedepannya jangan sampai terlambat kembali gitu. Kemudian kalau untuk yang nomor 2 nih, target atau tujuan tidak realistis nih. Nah, kalau ini mungkin lebih kepada pekerjaan ya, gitu. Ketika karyawan itu memiliki target, gitu kan ya, atau tidak memiliki target, nah si atasan ini harus memberikan feedback nih, gitu kan, bahwa kamu bekerja harus sesuai dengan target gitu kan. Kalau misalnya kamu tidak memiliki target atau tujuan yang tidak realistis gitu kan, otomatis akan mempengaruhi lingkungan pekerjaan gitu. Makanya itu adalah waktu yang tepat untuk memberikan feedback kepada si karyawan tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, tidak ingin terlibat gitu. Tidak ingin terlibat kegiatan OSIS, tidak ingin terlibat kegiatan rohani di sekolah gitu kan. Terus
kalau di kantor mungkin tidak ingin terlibat ada biasanya kan setahun sekali ada acara engage team gitu kan, tidak ingin terlibat acara pengajian. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah waktu yang tepat juga nih buat guru atau buat atasan untuk memberikan feedback kepada murid atau bawahannya gitu. Kemudian yang keempat nih apa? Bersifat pasif. Oh, ketika ada murid yang bersifat pasif gitu kan. Nah, guru juga bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk menyampaikan feedback-nya gitu, agar si murid atau si karyawan tersebut jangan sampai bersifat pasif, karena di dalam dunia pekerjaan pun bersikap pasif itu tidak bagus juga gitu. Jadi gimana caranya supaya si karyawan ini tahu ya, yaitu dengan cara memberikan feedback. Begitu juga dengan murid gitu kan. Murid nggak akan tahu bahwa kalau misalnya si gurunya ini tidak memberikan atau memberikan umpan balik ya atas sikapnya tersebut gitu. Kemudian ketika melakukan kesalahan, oh pastinya ini adalah waktu yang tepat sekali untuk memberikan feedback atau umpan balik kepada si murid atau si bawahan tersebut. Next slide, Kak. Lawrence. Nah, apalagi sih waktu yang tepat? Nah, ternyata kasar. Nah, ini juga nggak boleh nih ya adik-adik ya, di sekolah maupun di kantor pun juga tidak boleh nih kita berlaku kasar gitu kan. Karena jelas ya guru pasti akan mengajarkan hal-hal baik nih untuk adik-adik kan. Begitu juga untuk atasan, karena ketika kita kasar di dalam suatu tim itu tidak bagus juga gitu. Karena tidak akan tercapai nanti visi misi yang sudah dibangun oleh perusahaan gitu. Kemudian yang ketujuh apa nih? Tidak ingin bergaul gitu. Tidak ingin bergaul ya, ini juga salah satu sifat yang tidak bagus gitu ya. Maksudnya bukan tidak bagus, tapi guru biasanya akan menyarankan si murid untuk bergaul, terus bersosialisasi, karena dengan bergaul dan bersosialisasi itu akan terbentuk sifat-sifat yang positif gitu kan, akan saling menghargai, menghormati, begitu juga di kantor gitu. Kalau tidak ingin bergaul dan lebih cenderung tertutup, kita tidak tahu nih masalah si karyawan tersebut tuh apa gitu kan. Kemudian itu pasti akan mempengaruhi pekerjaan dia di kantor gitu. Nah, berikutnya apa? Oh, suka menggosip, suka gibah kalau bahasa itunya ya. Nah, ini juga nggak bagus nih, karena apa? Kalau suka gosip itu kan, kalau di sekolah pastinya guru akan tidak menyarankan ya, dan tidak boleh ya, maksudnya untuk murid suka bergosip, karena itu tidak baik. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain yang belum tentu orang lain itu memang seperti itu gitu kan. Sama halnya di kantor, ini juga nggak boleh suka gosip gitu kan ya. Karena dengan dia suka gosip berarti kan akan mempengaruhi pekerjaan juga nih. Jadi bukan pekerjaannya dilakukan, dia malah bergunjing terus. Nah, itu juga tidak bagus, dan selain itu juga tidak bagus untuk membicarakan keburukan orang lain, terlepas itu benar atau tidaknya gitu. Kemudian tidak disiplin. Nah, ini juga tidak bagus juga. Kenapa? Makanya sejak dini dari sekolah itu guru akan mendisiplinkan anak muridnya, karena ini akan berimpact juga nanti di dalam dunia pekerjaan gitu kan. Karena di dunia pekerjaan pun tidak disiplin itu tidak bagus gitu. Jadi bukan hanya tidak datang tepat waktu ke sekolah atau tidak datang tepat waktu ke kantor, tapi tidak disiplin mengerjakan PR atau tidak disiplin datang ke kantor tepat waktu, itu juga akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi satu, mempengaruhi prestasi adik-adik gitu kan. Dua juga kalau dalam dunia kantor ya akan mempengaruhi pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan yang harusnya selesai di hari itu karena dia datangnya terlambat dan tidak disiplin, otomatis akan deadline-nya tuh tidak tercapai gitu. Nah, yang paling terakhir nih, ini adalah prestasi menurun. Nah, ini udah pasti guru itu harus menyampaikan feedback-nya gitu, feedback-nya. Biasanya sih nggak hanya pada saat terima rapot gitu kan, ketika dia melihat grafik si murid tersebut turun gitu kan, otomatis si guru ini akan memberikan feedback nih dengan harapan ketika dia terima rapot bisa memperbaiki diri gitu kan. Nah, sama halnya juga di dalam dunia pekerjaan gitu. Begitu prestasi atau kinerja kita sebagai karyawan itu menurun, kita pasti akan diberikan feedback oleh atasan kita gitu kan. Tujuannya apa nih ya? Tujuan supaya kita memahami, tahu gitu di mana letak kesalahan kita dan gimana caranya
kita bisa meningkatkan pekerjaan kita supaya lebih baik lagi gitu kan. Nah, itu tadi yang dibilang feedback mengandung kritikan juga. Nah, itu juga bagus. Gitu. Oke, Kak Lawrence, sepertinya slide-nya sudah selesai ya. Gitu. Nah, dari Kakak sih sekian, semoga yang disampaikan oleh Kakak Halim dan Kakak Sulis juga berguna buat adik-adik ya, harapan Kakak gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Putri untuk penjelasannya. Tadi teman-teman banyak banget ya contoh-contoh yang mudah diingat ya. Feedback itu bisa dari mana saja. Kemudian tadi contoh sosial media, senang tuh pasti kalau teman-teman upload di Instagram, kalau jumlah yang nge-like cuma dikit pasti loh kenapa ternyata kok feedbacknya dikit ya. Itu kan sebenarnya feedback juga. Kemudian tadi banyak sih yang diberikan oleh Kak Putri itu lebih mengenai untuk hubungan murid dan guru dan karyawan dengan atasannya di kantor. Jadi ada feedback yang sifatnya edukatif, motivasi, apresiasi. Tadi contohnya cukup detail. Kemudian juga ada jenis-jenis feedback, ada yang positif, negatif, netral. Nah, yang netral itu yang kadang mungkin malah kita harus hati-hati ya. Kadang misal kita menjelaskan, atau ini tadi ya, sesi hari ini menjelaskan terus teman-teman tidak bertanya, itu netral, kita bingung ini teman-teman nangkep atau teman-teman tidak menangkap. Jadi kakak minta teman-teman untuk yang belum tahu atau belum jelas agar bertanya disampaikan di dalam chatting box ini ya. Kemudian tadi juga ada tips-tipsnya ya, ada banyak tuh, ada 10, ada kontrol emosi, kemudian harus tertutup, jadi biar dia secara mendapatkan feedback itu nggak dipermalukan di depan umum gitu ya. Jadi kalau kita pengen ngasih masukan itu, niat kita adalah membantu. Niat kita adalah membuat orang belajar agar lebih baik, jadi jangan disampaikan di depan umum. Jadi itu yang dipanggil, ketemu, ketemu tatap muka langsung, itu akan bagus banget. Kemudian harus objektif, spesifik, tepat waktu, tetap tenang, tidak emosi ya. Tadi banyak banget. Kemudian waktu yang tepat untuk menyampaikan feedback, tadi juga banyak contoh-contoh yang teman-teman bisa ambil. Nah ini terima kasih Kak Putri. Sekarang saya mau ngeliat ke ini ya, ke chat room-nya ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Sebentar. Oh, maaf. Jadi tadi mana? Ini yang muncul partisipan. Sebentar. Oke. Untuk pertanyaan ini saya besarin dulu biar lebih jelas ngelihatnya. Ini dari Kak Sam nih. Wah, Kak Sam ada pertanyaan nih. Kakak mentor, saya mau bertanya, beberapa orang memberikan umpan balik, feedback atau masukan bagi saya dengan hal yang sama. Tapi saya merasa tersinggung. Apakah saya harus mendengarkan umpan balik tersebut? Dan bagaimana supaya saya tidak merasa tersinggung? Nah, coba Kak Abdul untuk coba jawab dulu, dilanjutkan nanti Kak Putri untuk pertanyaan ini. Baik Pak. Kalau dari sisi yang menerimanya mungkin saya sih pribadi sih kalau ada umpan balik saya melihat orang tersebut tuh, maksudnya saya sudah mengenal lama atau belum. Nah kalau yang feedbacknya dari orang baru, kadang saya mencari orang yang mengenal dia dan bisa dipercaya pastinya gitu. Memang dia menyampaikannya suka lebih tajam gitu, menyinggung. Terus dari sisi kitanya yang kata katanya ini kok gampang masuknya ke tersinggung, terus solusinya apa gitu. Saya sih lebih ke menerima dulu dan baru saya cerna
istilahnya tadi gitu, mungkin bisa kita ya tadi bertanya ke yang kita percaya gitu, orang yang kita percaya, ini karakter orang tersebut memang seperti ini penyampaiannya, jadi kita nggak terlalu kaget dan kita mengembalikan umpan balik feedbacknya juga, jadi ada solusi dari masukan dari orang lain yang balik lagi yang kita bisa percaya gitu. Itu sih Pak Sulis. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Mas Abdul Halim. Kak Putri, ada tambahan? Oke, kurang lebih sama sih seperti Kak Abdul ya. Kalau kakak sendiri sih sebenarnya kakak pun juga pernah merasakan hal tersebut gitu. Jadi ketika ada orang memberikan feedback, karena di pekerjaan kakak sendiri kakak tidak hanya memberikan feedback tapi juga menerima feedback gitu kan. Biasanya apapun masukannya dari mereka itu biasanya kakak akan menerimanya dengan lapang hati. Kenapa kakak bilang dengan lapang hati? Karena kakak anggap itu adalah sebuah inputan supaya supaya kakak lebih baik lagi gitu kan. Terlepas itu benar atau tidaknya, karena memang benar kata Kak Halim sih ya, terkadang orang memberikan penilaian ke kita tuh melihat subjektifnya. Tapi terlepas dari itu, apapun masukannya sih biasanya saya akan menerima dengan baik gitu kan. Karena ketika kita menerima itu dengan baik, otomatis otak kita akan merekam itu hal yang positif gitu. Dan untuk kemudian akan mengeluarkan outputnya itu juga hal-hal yang baik gitu kan. Tapi ketika orang itu tetap menerimanya atau melihatnya seperti itu, ya itu balik lagi ke orangnya gitu. Yang penting kita coba untuk memperbaiki diri kita gitu. Itu sih Kak Sulis. Ya, jelas ya. Jadi intinya yang saya tangkap adalah kita itu harus positif ya. Kita harus open mind ya. Kita harus terbuka untuk semua masukan. Tadi yang disampaikan sebelumnya kan materinya lebih banyak mengenai bagaimana kita memberikan feedback. Nah, ini pertanyaannya bagaimana kita menerima feedback ya. Jadi tadi benar banget disampaikan Kak Abdul Halim sama Kak Putri bahwa kita harus positif. Karena kan semua orang bisa melihat dengan berbagai pikiran masing-masing ya. Kita cerna dulu ya, jangan reaktif langsung emosi gitu kali ya. Tadi yang saya tangkap ya. Jadi kalau memang itu ada benar introspeksi, tadi ada jenis feedback dari internal ya, berarti itu bagian dari introspeksi untuk perbaikan diri. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ini lanjut untuk yang berikutnya itu adalah dari Adik Niken ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara bergaul dengan non-disabilitas dengan baik. Ya. Oke. Sekarang mungkin Kak Putri dulu. Oke, terima kasih Kak Sulis. Salah satu saya ikut dari training ini tuh, saya memang ingin mengenal lebih dalam gitu. Apa sih disabilitas itu, terus inklusivitas itu apa gitu kan ya. Awal-awal saya bukan kaget sih ya, tapi jauh-jauh di luar dari ekspektasi saya. Maksudnya sebenarnya saya hanya mengharapkan ini gitu kan ya. Cuma ternyata saya mendapatkan jauh luar biasa gitu kan ya. Gimana nih caranya kita bisa bergaul dengan disabilitas, seperti pertanyaannya Kak Niken tadi gitu kan. Saya mencoba untuk membuka diri gitu, memahami gitu kan ya, memahami bahwa mereka atas kekurangan dari mereka, ternyata feedback ke saya tuh ternyata mereka hebat ya gitu. Mereka punya semangat yang tinggi untuk mengoptimalkan diri gitu dengan ikut training seperti ini kan. Mereka ingin interaksi dengan kita gitu kan ya. Gimana caranya kita bisa interaksi dengan mereka? Sebenarnya saya juga belum optimal sih melakukannya, tapi saya mencoba untuk memahami seperti apa yang saya lakuin ke menti saya gitu kan. Saya coba untuk masuk ke dunianya gitu kan ya. Oh, ternyata dunia mereka seperti ini ya gitu kan. Tapi mereka dengan keterbatasan mereka tuh, mereka justru ingin ingin sama seperti kita gitu. Itu sih spirit yang mungkin kalau saya jadi mereka pun mungkin saya nggak akan sehebat itu mungkin ya. Itu yang menurut saya sih Kak Sulis ya, yang saya dapetin saat ini gitu. Ya, good. Kak Abdul, ada tambahan? Pertama saya ikut dalam acara ini sih, saya
beruntung gitu. Ini saya minta saran ke istri. Kebetulan istri saya ke sekolah guru di SLB salah satu dekat rumah. Dia bilang, ya langsung lah, tanpa ragu-ragu dia bilang, bergabung aja dia bilang. Dan kebetulan menti saya tuh udah ngobrol sama istri saya, Farah. Halo Farah, dia ada di sini juga sekarang. Terus sebenarnya nggak ada sih yang sulit, nggak ada. Cuman kita harus tahu caranya aja sih gitu. Cuman tinggal balikin ke kitanya gitu, kitanya mungkin ini nih seperti ini nih kan materinya sama nih, umpan balik kita ke mereka caranya ya cuman berbeda cara kok gitu, tujuannya sama gitu, mau berkomunikasi, mau dapat hal yang sama, yang mereka juga tahu apa yang kita kerjakan. Begitupun sebaliknya, saya terpukau sama Farah, dia menunjukkan gambar yang bisa dibilang saya boro-boro gitu, bisa gitu melakukan itu. Dia bisa makeover, make up, boro-boro saya bisa ngelakuin itu gitu. Itu sih gitu Pak. Caranya cuma cara aja yang berbeda, tujuannya mungkin sama. Ya, oke. Bagus banget Kak Abdul, Kak Putri. Jadi kalau dari saya ngelihatnya sebenarnya kan setiap orang itu mempunyai spesialisasi keunggulan masing-masing ya. Jadi kita nggak ngelihat disabilitas atau non disabilitas. Tadi contohnya mentinya Kak Abdul tuh pintar gambar, mungkin Kak Abdulnya malah nggak pintar menggambar. Jadi setiap orang tuh punya kelebihan. Kita setiap orang unik ya. Jadi sebenarnya ya ketika kita bergaul itu ya kita nggak melihat siapa yang itu apakah disabilitas atau non disabilitas. Makanya ya kami tuh sangat senang sekali dengan Yayasan Helping Hand yang udah menjembatani ketemuan gini. Kalau udah sering ketemuan gini kan makin apa ya, interaksinya akan lebih cair, akan lebih saling mendukung, itu lebih kuat gitu. Jadi kalau ini makin banyak makin bagus gitu. Terima kasih pertanyaannya Adik Niken. Nah sekarang ada pertanyaan dari Adik Yap Angela ya. Halo, saya Yap Angela. Saya mau bertanya, bagaimana cara Anda menyikapi masukan atau umpan balik untuk pengembangan diri? Oke, Kak Abdul, silakan duluan. Kalau untuk pengembangan diri, mungkin berbicaranya di lingkungan kerja ya. Kantor saya bekerja tuh sangat mendukung pengembangan diri, bisa dari dapat umpan balik dari atasan, bisa melalui seminar yang diberikan, bisa dari training yang berhubungan dengan pekerjaan saya gitu, pelatihan perpajakan, itu dia sih pengembangan dirinya dari situ. Terus balik lagi, diri kita mau nggak gitu untuk berkembang agar ya kedepannya lebih baik gitu. Itu sih pasti. Oke, Putri, Kak Putri. Oke, mungkin ini pertanyaannya lebih ke ini ya, gimana caranya kita menyikapi kalau kita dapat feedback gitu ya Pak ya, feedback feedback yang negatif. Nah, biasanya sih ketika saya mendapatkan feedback untuk mengembangkan diri itu biasanya saya akan seperti yang tadi saya bilang, saya akan menerima dulu nih gitu kan, menerima, kemudian memahami, kemudian mencerna gitu kan ya atas kekurangan-kekurangan saya itu, dan lebih kepada saya mencari solusi nih atas kekurangan-kekurangan itu atau masukan yang diberikan itu, feedback yang diberikan itu, gimana caranya saya bisa membuktikan bahwa saya bisa merubah itu gitu kan. Ya itu tadi mungkin kalau Kak Abdul Halim kan dengan cara upgrade diri ya, ikut skill training segala macam gitu. Saya pun juga mungkin akan melakukan hal yang sama, saya akan memperbaiki diri saya gitu. Kemudian saya akan mengupgrade diri saya gitu kan, dan saya akan membuktikan kepada orang yang, atau kalau itu atasan saya akan membuktikan kepada beliau gitu bahwa feedback yang diberikan kepada saya sudah saya perbaiki nih gitu. Mungkin lebih kepada itu.
Gitu. Tentunya dengan yang tadi Kak Sulis bilang ya, untuk tetap belajar ya, belajar mengupgrade diri itu nanti akan kemudian pasti kita akan berkembang dengan sendirinya gitu. Oke, oke, ya. Oke, cukup jelas ya adik-adik ya. Ini saya senang banget karena hari ini tuh banyak pertanyaan ya. Artinya ini feedback juga buat acara masterclass ini. Berarti banyak yang tertarik untuk tahu lebih banyak, pengen mendiskusikan. Itu feedback juga itu buat kita. Oke, bagus banget. Ini selanjutnya dari Aziza ya. Dari Fabian Najwa dari Santirama. Nah, ini pertanyaan yang pertama adalah karena usia muda atau tak mengalami kondisi mungkin yang dirasakan ya, jika dengan curhat satu pun bingung, ada kesulitan beri respon. Ini mungkin nanti boleh bantu dari Kak Sam juga kalau untuk ini ya. Kalau ini kurang jelas atau gimana. Karena usia muda atau tak mengalami kondisi jika dengan curhat ataupun bingung. Ini mungkin karena masih muda ya, sulit untuk mengungkapkan atau memberi respon gitu ya. Maksudnya itu ya. Kemudian yang kedua, jika sulit ngontrol atau bereaksi kasar, memberi umpan tak baik itu dimaklumi. Jadi itu dengan seperti atasan reaksi pembalas. Ini kalau yang kedua ini kalau tidak salah, ini bagaimana mengontrol emosi ya, bagaimana mengontrol emosi tidak kasar ketika mendapatkan umpan balik. Mungkin gitu pertanyaannya. Jadi yang pertama, karena usia muda atau dengan kondisi yang dihadapi itu bingung atau ada kesulitan dalam memberikan respon. Yang kedua adalah sulit kontrol atau bereaksi kasar ketika memberikan umpan balik. Nah ini tadi ya terkait dengan itu ya, emosi itu tadi sudah sempat dibahas juga. Mungkin Kak Putri atau Kak Abdul bisa menambahkan berdasarkan pengalaman. Silakan Kak Putri. Oke, aku tadi nangkep ya gimana karena usia muda jadi mungkin masih sulit mengontrol emosi gitu kali ya, bagaimana cara yang menyampaikan umpan balik gitu ya. Seperti tadi Kakak sudah bilang ya, ketika kita akan memberikan feedback atau memberikan umpan balik kepada seseorang gitu kan ya, tadi Kakak sudah memberikan tips-tipsnya tuh untuk menyampaikannya dengan dengan cara kontrol emosi, jangan pada saat kita marah gitu kan. Terus kemudian kita harus tahu nih apa yang akan kita berikan feedback ke penerima tersebut gitu kan ya. Gitu, jangan sampai message atau pesan yang ingin kita sampaikan ke mereka tuh tidak terkirim dengan baik gitu kan. Jadi kita harus menyampaikannya dengan tenang, terus kontrol emosi, kemudian apa yang kita sampaikan itu kalau bisa bersifat objektif gitu kan ya. Gitu. Nah, dan harus spesifik nih gitu, harus spesifik supaya si penerima pesannya itu tahu gitu. Terus kalau untuk agak kesulitan mengendalikan emosi itu mungkin kita pada saat penyampaiannya kita harus tenangin dulu ya, stay cool dulu nih, stay cool gitu kan, supaya pada saat kita memberikan terus respon si penerima pesannya itu kurang baik, jadi kita jangan kepancing supaya tidak menimbulkan masalah baru. Mungkin seperti itu Kak Sulis. Oke, Kak Abdul ada tambahan? Sedikit banyak sih sama sih, maksudnya kontrol emosi terlebih dahulu, mungkin beberapa menit baru kita bisa mencerna dengan baik dulu gitu apa responnya gitu. Oke, mungkin intinya tadi kontrol emosi ya. Cara kontrol emosi tadi bisa dengan stay cool, jadi tidak langsung bereaksi. Jadi tetap tahan diri, mungkin tarik nafas dulu, nafas dalam. Jadi biasanya ya kalau saya itu biasanya ketika ada ini kan biasanya kalau di kantor kan ada email ya, kita pakai elektronik ini surat. Itu kalau ada hal yang tidak berkenan, saya sudah langsung memberikan respon, saya menjawab apa gitu. Biasanya saya baca lagi sih. Oh, kok yang saya tuliskan tadi kok kesannya kok terlalu langsung, terlalu agak kasar, itu saya revisi lagi kalimatnya. Jadi kalimatnya menjadi lebih baik lagi.
Demikian juga kalau kita mau bereaksi, kontrol emosi tadi kita berdiam dulu, kita pikirkan apa yang mau kita ungkapkan. Jangan sampai yang kita ungkapkan itu malah apa ya, karena terbawa emosi, jadi kata-kata yang kita keluarkan tuh malah terlalu menyerang gitu. Jadi malah nanti berantem gitu. Itu yang kontrol emosi, tahan, pikirkan apa yang mau kita ungkapkan. Jadi mungkin itu ya masukan untuk adik Najwa ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Niken. Nah, ini kan lagi ya. Tadi kayaknya udah juga. Bagaimana cara bergaul dengan non-disabilitas dengan baik. Ini tadi udah sempat dibahas ya, Niken ya. Jadi udah dibahas, tadi udah dijawab. Intinya memang kita perlu forum yang lebih saling sering bertemu, sehingga kita bisa memahami satu sama lain. Intinya setiap orang itu istimewa. Kemudian ini dari Fabian Najwa. Oh ini berulang ya, sorry. Dari Angela Yap ini, halo saya mau tanya. Oh ini udah, ini berulang. Kakak narasumber saya ingin bertanya. Ini dari Lauren Sia ya. Kakak narasumber saya ingin bertanya. Saya pernah mendapat tugas kelompok dari guru. Tapi kadang-kadang saya tidak cocok dengan teman sekelompok saya. Kami berbeda cara belajar dan mengerjakan tugasnya. Menurut kakak narasumber, bagaimana saya dan teman-teman kelompok lebih kompak dan punya semangat yang sama dalam mengerjakan tugas? Bagaimana menyampaikan dan menerima saran dengan baik? Nah ini kisah nyata juga sih kalau di kantor atau di kerja kelompok gitu ya. Kita dikasih kelompok yang kita nggak terlalu kenal, atau kita udah punya pandangan bahwa si anak ini tuh orangnya pemalas, si anak ini orangnya sukanya ngomong aja nggak mau kerja gitu ya. Padahal itu ada di pikiran kita aja gitu. Sering banget sih kejadian seperti ini. Thank you Kak Laurencia pertanyaannya. Mungkin Kak Abdul bisa duluan jawab. Kalau saya pribadi menemukan kondisi seperti ini, kalau memang di dalam kelompok itu kita ada salah satu yang match dengan kita, cara kerja kita, mengerjakan tugasnya dengan sama, kita match dulu nih sama yang satu sisi sama kita, baru kita cari solusinya. Cari solusinya gimana menghadapi rekan kita yang satu ini. Mungkin bisa kayak yang saya sampaikan tadi, kita bikin perjanjian timeline tugasnya gitu. Dia kita bagi tugas, dia mengerjakan apa, kita mengerjakan apa. Nah, di situ kan ada bukan lagi feedback nih, tanggung jawab dari tugas yang harus selesaikan dalam bentuk kelompok gitu. Bukan individual lagi gitu. Jadi ya itu tadi kita cari teman kita yang satu visi dalam satu kelompok. Kalau bukan berdua ya, kita bisa 3 atau 4 orang. Ya, Kak Abdul, saya pertajam pertanyaannya. Misal kelompoknya itu benar-benar kita nggak saling kenal, tiba-tiba ya jarang, kita nggak tahu apakah satu pikiran atau enggak ya. Intinya dibentuk, kemudian ini orang-orang baru yang dikenal yang kita belum pernah tahu gitu. Itu gimana Kak? Kita sampingin dulu paling saya pribadi sampingan dulu tugas itu, kita ya ngopi dulu bareng mendingan. Ngopi dulu, nongkrong bareng dulu. Ini sebenarnya pasti ada nih titik yang sama biar ke depannya asik lah gitu. Gitu. Oke, intinya ini ya saling mengenal pribadi masing-masing dulu ya. Bisa dengan kalau udah kerja mungkin ngopi dulu, kalau adik-adik ya mungkin main bareng dulu gitu ya. Main bareng dulu ya nongkrong. Ya, atau makan siang bareng, intinya menyamakan itu. Oke, kalau Kak Putri? Oke, mungkin hampir sama ya dengan Kak Halim ya. Ini sebenarnya sering terjadi sih, nggak hanya di dunia adik-adik gitu kan, sampai kita ke dunia pekerjaan pun kita akan menemukan hal yang sama gitu kan, karena ketika kita sudah menyemplung ya atau ikut dalam dunia kerja itu, kita harus mengesampingkan ego kita gitu kan. Gimana caranya kita bisa bergaul, makanya tadi sempat dibahas ya, kita harus jangan bersifat pasif,
gitu kan, kita harus bersosialisasi karena ketika kita akan menemukan hal seperti ini itu akan menyulitkan kita nih. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa kerja kelompok dengan baik gitu kan ya, atau Kakak gimana caranya Kakak bisa kerja tim dengan tim Kakak yang sudah dipilih sama atasan Kakak gitu kan ya. Yang pasti satu, Kakak harus kesampingkan egonya gitu kan. Tujuannya apa sih? Oh, saya ingin menyelesaikan tugas sekolah saya dengan baik nih, dengan nilai yang bagus gitu kan. Tapi saya dipasangkan dengan misalnya dipasangkan dengan Kak Halim nih yang saya nggak sepemikiran sama dia gitu kan. Eee, Berarti saya harus mengesampingkan nih ego saya gitu kan. Ego saya harus buang dulu jauh-jauh, saya akan open minded gitu kan. Oh ternyata ketika saya open minded terhadap Kak Halim, oh ternyata Kak Halim itu baik ya gitu kan. Ternyata nggak seperti yang saya pikirkan gitu kan ya. Kenapa, kita sulit bergaul karena mungkin, kita sudah memikirkan hal-hal yang, sebenarnya Kak Halim tuh nggak seperti itu gitu kan. Makanya Ya, kita harus ya. membuka nih pikiran kita gitu Hmm, kan ya dan mengesampingkan ego kita dan menyelesaikan tugas itu untuk kemudian supaya kita mendapatkan nilai yang baik gitu. Dari ya. saya sih seperti itu Kak Sulis. Ya, terima kasih banyak. Ini penting banget ya adik-adik ya. Jadi kakak-kakak ini kan udah melalui SMA, udah melalui sekolah perguruan tinggi, kemudian udah bekerja. Jadi pengalamannya banyak dan contoh yang pertanyaan Kak Laurencia itu akan terus terjadi gitu loh. Teman-teman, adik-adik di sekolah itu pasti akan dibuat kelompok yang bukan gengnya, bisa kelompok yang berbeda. Itu nanti akan banyak seperti itu. Jadi yang penting adalah kita membuka diri, kita menjadi pribadi yang kuat untuk menerima atau kenal dengan banyak orang. Karena tadi bilang Kak Putri, bisa jadi orang yang kita pikir ini orangnya kayaknya nggak asik nih. Ternyata orangnya asik gitu, punya hobi yang sama. Itu bisa terjadi. Jadi semakin kita membuka diri, semakin kita punya banyak teman, itu semakin kita melatih diri kita untuk belajar, berinteraksi dan menerima umpan balik itu menjadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sehari-hari gitu loh. Teman-teman menjadi belajar banyak hal dengan umpan balik ini. Oke, kayaknya udah tidak ada pertanyaan lagi dari adik-adik. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya ya untuk kakak-kakak mentor ya. Ini ya, jangan capek ya banyak ditanyain ya. Oke, pertanyaannya sama ya bagi Anda, itu inklusivitas disabilitas itu apa? Jadi apa makna inklusivitas disabilitas bagi kakak-kakak ini? Mungkin Kak Putri dulu. Oke, Kak Sulis. Dari saya pribadi tuh selama mengikuti training ini tuh saya jadi lebih memahami apa sih makna inklusivitas disabilitas gitu kan ya. Eh, Maknanya tuh bagaimana seorang disabilitas dan non disabilitas itu bisa berjalan beriringan gitu kan ya. Mereka mendapatkan hak yang sama gitu kan, mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan yang sama, terus mendapatkan perlindungan sosial yang sama gitu kan ya. Karena dengan terpenuhinya hak-hak tersebut gitu kan, sehingga adik-adik disabilitas ini juga bisa mandiri nih gitu dan bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul gitu kan. Siapa tahu justru mereka memiliki potensi-potensi yang belum tentu kita yang non disabilitas itu punya gitu kan. Nah, sehingga mereka memiliki sebuah kepercayaan diri yang tinggi untuk ikut berkontribusi membangun negara ini gitu. Karena biar bagaimanapun ternyata mereka memiliki apa ya semangat yang tinggi gitu. Itu mungkin dari saya gitu Kak Sulis. Baik, terima kasih Kak Putri. Kak Abdul Halim. Makna inklusivitas bagi saya lebih menekankan ke sangat positif. Terus kita harus sangat-sangat harus berempati terhadap orang lain. Saya tidak mengkhususkan dalam kurung tuh anak kebutuhan khusus gitu. Buktinya dia bisa kok gitu, bisa menggambar, bisa melukis, bisa apapun lah. Ternyata ya yang aku salah ngomongin normal. Nah, yang kita aja gitu belum tentu bisa mereka lakukan itu sih, empati untuk kita. Terus latar belakang gender makna buat inklusivitas kayaknya dikesampingkan dulu gitu, tidak memandang itu. Terus hilangkan perbedaan, terus
Kalau saya sih prinsipnya mereka harus diberikan hal yang sama gitu. Kalau dibilang keterbatasan yang mereka miliki, mungkin Yayasan Helping Hand solusi salah satunya gitu dari sekian banyak solusi. Tapi lebih saya gitu pribadi lebih menekankan pemerintah sih. Pemerintah bangunan publik gitu sangat minim gitu sampai detik ini gitu sangat minim untuk orang yang berkebutuhan khusus gitu. Itu sih maknanya untuk saya gitu. Atau interaksinya ya sama sih sebenarnya. Itu sih Pak Sulit. Ya, intinya diberikan akses yang lebih luas dan apa ya untuk agar mereka juga bisa adik-adik disabilitas juga bisa menunjukkan potensi yang setinggi mungkin gitu ya. Oke, terima kasih Kak Putri, Kak Abdul Halim, bagus banget. Ini tadi saya scroll pertanyaan ya, ada satu yang terlewat ya, ini dari Dharma. Tapi ini spesifik dan jelas nih maunya Mas Dharma nih. Halo, saya ingin pelatihan IT. Oke, kita catat ya. Nanti sebenarnya juga banyak juga sih pelatihan-pelatihan di luar sana. Nanti mungkin bisa bicara dengan mentornya, disampaikan ke mentornya, bisa browsing pelatihan IT kan banyak tuh IT untuk coding, bikin sesuatu dan sebenarnya ini bagus banget ya. Maksudnya misal adik-adik tertarik dengan IT itu banyak juga nanti perusahaan itu tidak melihat disabilitas non disabilitas. Kalau memang jago IT ya pasti bisa berguna di mana saja gitu. Itu Kalau yang masukan saya Kak Sulis mungkin bisa diundang ke kantor ketemu ya sama bisa rekan-rekan IT gitu. Bisa, benar. Thank you, Kak Abdul. Jadi untuk Dharma jangan khawatir, nanti bisa ditanyakan lagi ke mentornya juga, kemudian atau dengan yayasan apa tempat-tempat yang bisa untuk memberikan pelatihan IT. Oke, banyak banget kita waktunya udah ini ya, Kak Laurencia ya, udah bisa ditutup. Dari saya merasa ini forum yang bagus banget, diskusinya juga menarik. Ini juga berarti menunjukkan feedback yang langsung kita terima bahwa topik ini bagus. Terima kasih untuk materi dari Kak Abdul Halim dan Kak Putri ya untuk sharingnya bagus banget. Kemudian terima kasih juga untuk Kak Ratih Restu Ningrum yang sudah membantu mentranslate untuk adik-adik semua. Semoga adik-adik mendapatkan manfaat, ada pesan-pesan yang terus diingat dan bisa dijalankan di aktivitas sehari-hari. Itu saja dari saya. Apabila ada hal yang salah atau kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, tetap semangat belajar adik-adik dan teman-teman semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Kak Laurencia ya. Ya. Oke, Kak Sulistyo, terima kasih banyak hari ini sudah menjadi moderator dan juga Kak Putri, Kak Abdul, terima kasih banyak untuk insight, pesan-pesan. Tadi materinya sangat-sangat menarik. Saya yakin pasti semua adik-adik menti bisa menerima, bisa mengingat, dan bisa langsung diterapkan juga di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, untuk semua peserta, saya ingatkan sekali lagi untuk mohon tetap berada di ruang Zoom ini ya, jangan kemana-mana dulu, karena nanti di akhir acara kita mau ada foto bersama. Nah, sekarang kita mau lihat dulu timeline acara program lead kita. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi untuk acara kita yang selanjutnya. Seperti yang adik-adik bisa lihat, sekarang kita ada di hari Sabtu, 14 Mei. Ada masterclass yang keempat. Selanjutnya di titik yang ke-13, pada hari Sabtu 21 Mei ada masterclass yang kelima. Bisa di next slide. Nah, masterclass yang kelima ini tetap sama di jam 10 juga. Sampai jam 12 kita sudah akan kedatangan 3 narasumber. Ada Kak Reni, Kak Muhammad Nurokin, ada Kak Jessica Leofitri, dan moderator kita Dina Sitopu. Nah, jadi jangan lupa ya adik-adik untuk datang minggu depan di jam yang sama, jam 10, melalui Zoom. Kita tunggu kedatangan adik-adik semua. Nah, kita bisa next.
slide. Oke, sekarang kita mau mengumumkan pemenang giveaway kepada Kak Samantha. Saya persilakan untuk mengumumkan pemenangnya ya. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Selamat siang adik-adik semuanya. Ini mungkin kakak mau mengumumkan yang paling menarik nih ya, pemenang giveaway. Untuk jawaban terbaik pada pagi hari ini adalah Yap Angela dari Santi Rama. Selamat ya untuk Yap Angela untuk pertanyaan yang menariknya. Teman-teman lainnya juga jangan khawatir, masih ada masterclass berikutnya sehingga nanti di acara berikutnya teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Berikutnya untuk giveaway yang kedua adalah untuk pemenang komentar media sosial terbaik di minggu ini adalah Labiba dari Santi Rama. Oke, selamat ya bagi Yap Angela dan juga Labiba. Bagi kedua pemenang, maka panitia akan menghubungi teman-teman untuk nanti bisa mengambil hadiahnya. Sekali lagi selamat dan terima kasih kembali ke Kak Laurencia. Oke, terima kasih Kak Samantha. Selamat juga buat adik-adik tadi, ada adik Menti Angela sama Labiba ya, selamat ya. Kalau gitu dengan pemberian hadiah giveaway tadi berakhir juga acara kita hari ini. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sulistyo selaku moderator, Kak Abdul dan Kak Putri yang sudah berbagi, dan kepada Bapak Ibu Guru pendamping terima kasih banyak. Terlebih lagi kepada semua peserta yang sudah hadir, adik-adik Menti yang sudah menyimak dari awal sampai akhir acara ya. Hari ini pertanyaannya juga sangat baik, kalian semua pasti bisa menerima semua materi ini dan pastinya bisa sangat bermanfaat buat kalian. Sekali lagi terima kasih, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita yang sudah mendukung penuh acara masterclass ini, khususnya kepada TV Desa yang sudah mendukung menjadi broadcast partner untuk rangkaian program leadership dan inclusive training. Nah, TV Desa ini adalah saluran TV yang mendedikasikan diri untuk siaran edukasi desa dan perdesaan Indonesia. Mereka punya slogan yaitu Perekat Jati Diri Bangsa. Nah, atas nama seluruh tim Yayasan Helping Hands, kami juga ingin memohon maaf apabila dalam menjalankan acara ini kami melakukan kesalahan dan menimbulkan hal-hal yang kurang berkenan. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye.